Ku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan hati, pikiran, dan semua keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai pikiran kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh lakukan bersama dengan Roh Kudus yang mengasihi kami. Kau mengampuni setiap hal yang tidak berkenan kepadamu, dan biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami semuanya dalam pemberitaan firman ini. Hamba-Mu yang menyampaikan juga dalam pengurapan yang daripadamu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Ya, selamat bertemu lagi di bulan yang baru ya, bulan Mei. Ya, karena kita ibadah sebulan sekali, jadi setiap ketemu pasti udah bulan baru, ya kan? Sudah bulan baru. Jadi tidak terasa kita sudah di bulan yang kelima ya tahun ini, dalam masa pandemi yang panjang, cukup panjang. Tapi kita percaya kasih Tuhan terus mengasihi hidup kita. Tema kita pagi hari ini adalah persekutuan gereja menopang segala ranting tetap bertumbuh. Sekali lagi ya, persekutuan gereja menopang segala ranting tetap bertumbuh. Ya, jadi persekutuan gereja itu mana? Ya kita ini. Ya, kita ini. Nah, kalau dikatakan menopang segala ranting tetap bertumbuh, ranting yang dimaksudkan siapa? Kita juga. Jadi persekutuan kita ini harus bisa menopang kita untuk bertumbuh. Jadi jangan sampai kita tidak bertumbuh ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengarah kepada yang namanya apa? Pertumbuhan. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat 8 sama-sama ya. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan antara Tuhan Yesus dengan kita gerejanya diumpamakan seperti perumpamaan ini, seperti pokok dan ranting. Itu sebabnya kalau saudara lihat di ayat 1 itu ada arti kata akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi di ayat 1 itu dimulai dengan makna itu, akulah pokok anggur yang benar. Jadi Yesus itu sedang berbicara bahwa dia adalah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Nah, kata akulah ini menunjukkan bahwa gak ada duanya. Jadi pokok anggur yang benar itu hanya satu-satunya Yesus. Ya, hanya satu-satunya Yesus. Dalam arti saudara, kita bisa memahami bahwa kalau Yesus satu-satunya pokok anggur yang benar itu, berarti kita adalah ranting. Ya kan? Ranting juga yang dikatakan ya satu-satunya. Jadi Yesus satu-satunya, lalu kita itu ranting yang satu-satunya ditaruh ke sana. Makanya dikatakan saudara, seharusnya kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang tidak berubah, kita pun sebagai rantingnya tidak berubah. Karena dikatakan Yesus satu-satunya kan? Ya, jadi nggak ada yang lain. Jadi karena dia satu-satunya, dia adalah pokok anggur itu, sementara kita adalah rantingnya. Yesus tidak berubah, seharusnya keberadaan kita pun di dalam Yesus itu tidak berubah. Nah, kita seharusnya bertumbuh karena kita adalah ranting yang saling menopang satu dengan lainnya. Ya, jadi itu kelebihan kita gereja. Karena kita saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, membuat kita akan mudah untuk bertumbuh. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Kalau Bapak Ibu mengamati khotbah-khotbah di bulan April tentang kisah para rasul, kehidupan jemaat mula-mula itu, kita bisa melihat bahwa ternyata perkumpulan mereka itu atau persekutuan mereka itu adalah persekutuan yang mengajarkan mereka untuk belajar. Belajar apa? Belajar firman, berdoa, dan lain sebagainya yang dilakukan dalam persekutuan itu. Nah, dengan kata lain, kita bisa melihat begini. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh kalau cuman sendiri. Memang dasar pertumbuhan itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Garis bawahi sama-sama ya. Dasar pertumbuhan itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri, untuk bisa bertumbuh, benar-benar bertumbuh, kita butuh topangan tubuh Kristus yang lain. Makanya dikatakan di dalam bagian ini, pertumbuhan itu seharusnya dikatakan adalah bertumbuh ke arah Dia, menjadi serupa dengan Dia. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Sampai nanti kita diberikan apa? Tubuh kemuliaan yang sama dengan tubuhnya. Jadi sekarang ini semuanya dilatih sama-sama, berjalan, bertumbuh ke arah Dia. Diproses dari waktu ke waktu. Ya, dirubah dari waktu ke waktu. Makanya persekutuan gereja itu harus kuat. Persekutuan gereja itu harus bisa merubah. Merubah apa? Merubah hidup orang, merubah masa lalu, merubah karakter, merubah segalanya di dalamnya. Karena apa? Namanya juga persekutuan. Saudara bisa bayangin ya, waktu Pentakosta itu Petrus khotbah. Begitu dia khotbah saudara, 3.000 orang berkumpul. 3.000 orang yang berkumpul ini adalah orang-orang terpelajar enggak? Ternyata tidak. Ya, bahkan Petrus juga backgroundnya bukanlah orang yang terpelajar. Bisa kita bayangin, dia menggembalakan umat 3.000 orang seperti itu yang punya karakter yang berbeda-beda. Nah, makanya satu-satunya cara bagaimana? Dibangunlah persekutuan di dalam gereja. Jadi koinonia dalam gereja itu harus kuat. Karena koinonia dalam gereja itu akan menolong kita untuk apa? Untuk bertumbuh secara bersama-sama. Ada memang gereja-gereja yang saya perhatikan, ya, persekutuan itu hanya alat-alat orang bersekutu, yang dia tekankan diakonianya, pengeluaran yang terus menolong orang-orang. Saya rasa saudara itu nanti kalau saudara lihat di kisah para rasul itu nanti dengan adanya pertumbuhan itu ada kebutuhan baru dibentuk diakonia. Tapi awalnya itu apa? Koinonia. Koinonia untuk apa? Untuk marturia, untuk bisa bersaksi. Jadi persekutuan itu sebenarnya yang membuat orang berani untuk bersaksi. Karena apa? Karena dia sedang mengerjakan. Jadi orang belajar Alkitab itu, mereka belajar kan tentang Yesus.
Apa yang dibuat oleh Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, pengorbanan Yesus, itu mereka beritakan, itu mereka ceritakan. Nah, itu di dalam bagian dikatakan, selama di dunia ini, marilah kita sebagai persekutuan gereja, sebagai sesama ranting katanya, saling menopang seorang akan yang lain. Bapak Ibu, persekutuan gereja menopang segala ranting tetap bertumbuh. Bagaimana caranya? Ada dua cara di sini. Dalam yang kita baca tadi dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu, yang pertama adalah ranting menyerahkan pertumbuhannya kepada pokok. Ayat 1 sampai 3. Artinya begini, sebagai ranting, kita sebagai bagian dari persekutuan gereja seharusnya menyerahkan pertumbuhan kita kepada Yesus sebagai pokok. Ya, karena di sini ditekankan tadi prosesnya dikerjakan oleh sang pengusaha. Makanya dikatakan Bapakulah pengusahanya. Proses pertumbuhan itu dikerjakan oleh Bapa. Tetapi saudara, pertumbuhan kita tergantung kepada siapa? Kepada pokok itu. Makanya dikatakan di sini, ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi kalau kita tubuh Kristus, orang percaya, kita sedang tidak berbuah, berarti ranting yang tidak berbuah itu perlu dipotong. Ya, ranting yang tidak berbuah itu berkenaan dengan apa saudara? Berkenaan mungkin dengan karakter kita, dengan masa lalu kita, dengan hal-hal yang mungkin itu tadi tidak mempermuliakan Kristus itu. Ya, karena nanti bagian akhir dari sini dikatakan di dalam ayat 8 itu, kalau kita katanya nanti bertumbuh dan berbuah, kata kunci yang didapatkan dalam bagian itu dikatakan saudara adalah Bapakku akan dipermuliakan dan kamu akan disebut murid-muridku. Jadi kalau nggak berbuah, ya ranting itu mau jadi apa? Nah, itu kata kuncinya saudara. Makanya dikatakan di sini, ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Lalu yang kedua adalah ranting yang sudah berbuah ya. Jadi ranting yang tidak berbuah dipotong, ranting yang sudah berbuah dibersihkannya. Ya, udah ada buahnya, tapi perlu dibersihkan. Kenapa saudara? Supaya menghasilkan buah yang baik. Anggur itu kan ada 3 jenis buahnya ya. Ada pahit, asem, masem. Ya asem. Lalu yang satu adalah manis. Jadi kenapa harus dibersihkan? Tidak ada pengusaha anggur yang akan menjual anggur yang asam atau anggur yang pahit. Pasti dia menjual anggur yang manis. Nah, makanya saudara dikatakan ranting yang sudah berbuah dibersihkannya supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah lagi. Hidup kita seperti itu. Kalau sudah ada buah, kita perlu dibersihkan. Jadi dalam arti begini, kalau kita sudah mengalami perubahan dalam hidup kita, jangan senang dengan perubahan yang sedang terjadi itu. Kita harus belajar, ini harus saudara ingat nih ya, kita harus belajar terus menyerahkannya kepada Tuhan supaya apa? Supaya perubahan yang sudah ada itu dibersihkan terus menerus. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita melihat buah itu, buah yang kita hasilkan dalam hidup kita, buah itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, contoh yang paling gampang inilah. Sebelum kita bertobat kan kita manusia yang sangat temperamen, keras. Tapi begitu kita masuk dalam persekutuan gereja, Tuhan mulai membentuk kita, mengubah kita dari waktu ke waktu. Orang mulai melihat kelenturan demi kelenturan kita, kelembutan demi kelembutan kita. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan buah. Jadi berubah. Karakter itu harus berubah. Nah, karakter yang harus berubah itu karakter yang menjadi buah yang harus berubah itu yang mana? Itu yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23 itu. Buah roh itu. Jadi buah itu sebenarnya kita mengerjakan cuma satu aja. Tapi begitu orang melihat hidup kita, 9 rasa keluar dari dalam hidup kita. Mulai dari apa? Kasih, sukacita, lemah lembut, sampai terakhir apa? Penguasaan
diri. Saya sering bilang kasih dan penguasaan diri itu payung. 7 karakter yang lainnya ada di bawah payung itu. Jadi kalau mau dikejar, yang mana mau dikejar? Kejarlah kasih dan penguasaan diri. Kalau kita udah dapatkan kasih dan penguasaan diri, saudara, otomatis 7 rasa lainnya itu melekat dalam diri kita. Makanya ranting yang sudah berbuah perlu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, lihat Yesus luar biasa. Yesus tidak mengatakan mereka tidak berbuah. Tuhan katakan begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan orang yang mengikut dia kotor. Orang yang mengikut dia tidak suci. Karena Tuhan katakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena udah bersih itulah saudara, kita diajak nanti di bagian yang kedua yang akan saya jelaskan kepada saudara, kita diajak untuk melekat dengan dia. Nah makanya yang harus kita lihat bagian yang pertama ini dulu, kita harus belajar menyerahkan pertumbuhan kita kepada apa? Kepada pokok itu. Jadi saudara harus belajar akrab dengan Tuhan kita, intim dengan Tuhan kita, mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kita harus belajar mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ya, mengasihi Tuhan itu banyak loh aplikasi-aplikasi penting yang bisa kita lihat. Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kita murah hati memberi kepada orang. Tapi mengasihi Tuhan itu juga berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan. Kalau istilah yang dipakai dalam dunia kontemporer sekarang, dia bilang itu berkaitan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi semakin kita akrab dengan Tuhan, seharusnya tampilan yang orang lihat itu adalah buah. Tapi kalau saudara bilang saudara akrab dengan Tuhan, menggebu-gebu dengan Tuhan, tapi hidup kita jadi sandungan bagi orang-orang di sekitar kita, itu bahaya. Itu sangat bahaya saudara. Ya, jadi kalau kita jadi aneh gitu ya, kan banyak orang saudara ya merasa dirinya bertumbuh, tapi dia tanda petik ini kelihatan jadi aneh. Saya banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bahkan pada akhirnya setelah ikut dengan kita, sering bertemu, sering saya layani gitu saudara, sekarang justru tidak aneh. Dia biasa saja, tapi yang dikerjakan yang luar biasa dalam hidupnya. Orang kan banyaknya gini, yang terjadi dewasa ini kan, dalam pertumbuhan itu dia hanya bertumbuh ke dalam dirinya sendiri gitu loh. Ya, masalah nggak? Saya mau katakan begini, orang itu kalau makin banyak yang masuk, saya kan ada metode belajar yang bilang gini, kalau orang katanya makin banyak belajar, makin pinter, ya makin pintar, tapi ini garis bawahi, tapi dia tidak pernah mengeluarkan ilmunya, itu ada istilah yang bilang gini, makin besar kepalanya, tapi kecil kakinya. Dalam kekristenan begini dia, dalam konteks Alkitab dia begini. Kalau kita banyak mengalami pertumbuhan, kita belajar dengan baik, kita mengetahui banyak tentang firman, kita bertumbuh di dalam firman, kita saja itu lama-lama seperti itu. Kepala kita makin gede, kaki kita makin kecil. Coba lihat, balik saya ke kisah para rasul lagi saudara, yang bulan April kemarin banyak kita renungkan, itu bulan April ya. Di kisah para rasul itu jelas sekali, seimbang loh. Mereka berkumpul, bersekutu, diajar, ya kan? Bahkan dikatakan mereka mungkin makan roti bersama di sana. Tetapi lihat di dalam bagian itu, mereka tidak melupakan yang namanya marturia. Makanya di dalam khotbah saya kemarin terakhir itu, jumlah mereka udah bertambah lagi sekarang. 5.000 laki-laki saja. Dari mana itu saudara? Persekutuan itu jadi berkah, membawa orang banyak datang kepada Yesus. Seharusnya hidup kita seperti itu. Kalau kita bertumbuh di dalam Yesus, Anda harus siap bersaksi. Anda harus siap membagikan pertumbuhan itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bertumbuh. Saya suka. Tadi
saya nonton ya worship dari Weliar Kantu, ya di bagian worshipnya dia di terakhir dia bilang gini, kalau saudara diberkati dengan kesaksian ini, jangan lupa katanya, dengan pujian itu jangan lupa membagikan kepada teman yang sedang punya masalah. Dan bagian terakhir saya senang dengan kata-katanya dia, dan jangan jangan lupa membagikan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang sekarang ini mungkin tidak belak-belakan orang bersaksi dengan mulutnya lagi, tapi dengan orang nyanyi, saudara. Nyanyian pun bisa menyentuh hati orang. Saya rasa alat kesaksian yang paling bagus itu adalah nyanyian. Ya, lepas ada mungkin yang saya tidak setuju dengan yang dibuat oleh beliau ya. Ya, tetapi intinya bagi saya pujian itu, penyembahan itu kepada Tuhan, worship itu sesuatu hal yang bisa menggugah hati orang. Bagian yang kedua dikatakan ranting harus melekat pada pokok. Yang pertama tadi, ranting menyerahkan pertumbuhannya kepada pokok. Berarti di sini terbangun apa? Terbangun persekutuan, terbangun relasi dengan Tuhan. Tetapi begitu terbangun relasi dengan Tuhan itu dikatakan ranting itu nggak boleh sombong. Oh, udah bertumbuh ini. Makanya tadi digarisbawahi dengan kata apa, saudara? Yang sudah berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, makanya bagian yang kedua ini dikatakan ranting harus melekat pada pokok. Sebagai ranting bagian dari persekutuan gereja, kita harus melekat pada pokok kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kata yang dipakai kata apa? Tinggallah. Coba analisa kata ini, saudara. Kita jeli melihatnya ya. Tinggallah di dalam aku. Berarti kita tinggal di dalam siapa? Di dalam Yesus. Dan aku di dalam kamu. Kalau saya analisa dia begini. Satu sisi kita ada di dalam Yesus, di hati Yesus. Tapi di sisi yang lain, Yesus ada di hati kita. Setuju ya? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini luar biasa konsep yang dibangun. Makanya saya menggunakan istilah melekat itu seperti itu. Ya, melekat. Melekat itu kan seperti dua unsur yang ditempel itu, yang direkatkan, direm seperti itu. Ya, umpamakan kertas warta itu, ya, saudara tempel seperti ini. Lalu waktu saudara buka dia, kalau tempelan itu bagus, saudara buka dia, kira-kira berasa nggak? So, ada yang luka nggak? Ada. Hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Tinggallah di dalam aku. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Luar biasa ya saudara. Itulah kelebihan orang percaya. Itulah keunikan kita. Makanya dikatakan kita tidak, tujuannya apa? Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal dalam ranting. Kata kunci yang dikatakan sama seperti. Lalu ada kata yang kedua yang dipakai di situ di dalam ayat itu adalah demikian juga kamu. Ranting tidak bisa berbuah kalau tidak melekat kepada pokok. Kita adalah persekutuan gereja tidak dapat berbuah kalau tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Makanya ayat yang dipakai adalah sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita nggak melekat dengan Tuhan kita, nggak tinggal dengan Tuhan kita, saudara, kita nggak akan pernah berbuah. Bisa kita seperti pintar, hebat, luar biasa itu. Tapi kalau itu bukan dari relasi kita, dari kedekatan kita dengan Tuhan, dari melekatnya kita dengan Tuhan, orang akan melihat ada hal yang kurang di dalam hidup kita. Ya kan? Pakai contoh gini. Orang belajar teologi itu bisa pintar kan? Bisa.
Orang sekolah tinggi-tinggi bisa pintar nggak dalam teologi? Bisa. Tapi realitanya begini. Pada waktu dia membangun relasinya dengan Tuhan, pada waktu dia membangun kepintarannya dengan Tuhan, apakah relasinya dengan Tuhan juga dibangun? Makanya kan kenapa banyak pendeta jadi aneh? Persoalannya gara-gara itu. Terlalu mengutak-atik Alkitab, tapi tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Coba Anda masuk ke YouTube. Di medsos itu banyak hal yang harus kita saring dengan baik. Kita saring dengan baik. Karena apa? Karena apa yang dialami, pertumbuhan yang dialami oleh ranting itu berbeda-beda. Pertumbuhan yang saya alami dan Bapak Ibu alami itu berbeda-beda. Tetapi intinya satu. Intinya pertumbuhan itu adalah melekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Itu intinya. Itu inti utamanya. Makanya dikatakan kita harus melekat kepada pokok, maka kita akan berbuah banyak. Ingat, buah itu bicara perubahan. Jadi semakin orang melekat kepada pokok itu, semakin banyak perubahan hidupnya. Nah, itu paling penting saudara. Jadi jangan sampai begini. Jangan sampai kita rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin belajar Alkitab, kita luar biasa dalam banyak hal dalam hidup kita. Tapi kita makin kering dalam hidup kita. Jadi seharusnya orang yang membangun melekat dengan Tuhan itu, tinggal dalam Tuhan itu, semakin menarik hidupnya, semakin jadi berkat dia di mana-mana. Makanya kita tidak dapat berbuah kalau tidak melekat pada pokok. Tidak melekat pada pokok, kita akan menjadi apa? Menjadi kering dan dibuang. Makanya kalau Anda punya talenta, jangan talenta itu dibuang seperti itu aja. Talenta itu harus dikembangkan. Talenta itu harus dilatih terus. Kalau kita punya karunia, kita harus belajar minta pengudusannya daripada Tuhan, supaya apa? Itu tadi bilang, dibersihkan terus menerus. Jadi kalau nggak melekat, akan jadi kering. Makanya banyak orang percaya kan jadi kering, saudara. Capek dia, seperti capek gitu. Capek ngadapin hidup, capek ngadapin pandemi, ya, capek ngadapin persoalan-persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi beda loh, kalau orang melekat dengan Tuhan, beda sekali. Dalam menghadapinya, dia beda sekali. Kalau kita melekat pada Tuhan Yesus dan firman-Nya, ini yang paling menarik. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau Anda membaca di Injil yang lain, ada yang dikatakan begini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, katanya, jangan bertele-tele. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita akan minta. Dilarang bertele-tele. Karena apa? Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan, kenapa Tuhan bisa tahu? Itu tadi, karena orang itu melekat dengan Tuhan. Makanya banyak dewasa ini orang kan bilang gini, kalau saya berdoa sekarang udah gak pernah minta-minta sama Tuhan deh. Pokoknya Tuhan tahu, katanya gitu. Tuhan tahu kebutuhan saya gitu. Itu orang-orang yang melekat dengan Tuhan, yang bisa mengatakan seperti itu. Ya. Makanya mari kita belajar saudara, makin melekat sama Tuhan. Kenapa? Ini berkenaan dengan apa? Dengan permintaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berbuah banyak, kalau kita berbuah banyak, ini bagian yang terakhir, maka Bapakku akan dimuliakan. Jadi kalau buah itu tadi perubahan, saya tekankan terus ya, buah itu bicara perubahan, perubahan karakter, perubahan hidup, perubahan segalanya, itu buah namanya. Kalau kita berubah, dikatakan Bapakku akan dimuliakan. Lalu yang kedua, dan kita akan disebut muridnya. Berarti kita balik ini. Kalau kita tidak berbuah, berarti Bapa tidak dipermuliakan dan kita bukan murid Kristus.
Untuk sebuah pertumbuhan, kita perlu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kita perlu senantiasa melekat dengan Dia, karena tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa yang pada akhirnya kita tidak dapat berbuah. Bangunlah persekutuan gereja supaya kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hal yang Tuhan ingatkan dari firman ini. Kami tidak boleh berhenti berbuah, atau perubahan itu tidak boleh berhenti dalam hidup kami. Dan perubahan itu pun tergantung dari Engkau pokok yang terus memotong dan membersihkan kami. Dan perubahan itu juga tergantung dari persekutuan kami dengan Tuhan. Kalau kami sedang jauh, biar kami memperbaiki lagi, supaya kami bisa melekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman ini mengingatkan kami untuk kami tidak lelah dalam membangun persekutuan kami dengan-Mu, dengan sesama kami, dengan tubuh Kristus. Tapi kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.